Baik. Jadi undang-undang itu, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali. Itu ada 2. Sudah mengalami 4 kali amandemen ya. Nah, di sini ini waktu awal perkuliahan itu saya pernah sampaikan tentang ini. Di sini sudah diatur tentang hak mendapatkan pendidikan, kemudian ini ada berapa besar anggaran ya. Tapi ketika mengimplementasikan ini dalam pendidikan itu kemudian sangat bertahap ya, bertahap, tidak langsung frontal semuanya. Nah, ini saya cerita siang hari ini bagaimana tahapan-tahapan ini. Sekali lagi, jadi nggak usah khawatir yang ngantuk-ngantuk boleh, karena ini sesinya sesi dongeng. Nah, pada saat Orde Lama itu, nah ini, memang Presiden Soekarno pernah mengeluarkan kebijakan pendidikan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Firdaus, tahun 47 kurikulum awal itu masih menggunakan kurikulum yang dipakai oleh Indonesia pada saat belum merdeka ya, baru sedikit pembenahannya karena memang masih Indonesia ini pada saat itu masih tahap-tahap apa namanya, banyak penjajahan itu belum selesai gitu. Jadi mulai ini tahun 1950, tapi ini kan masa-masa Indonesia Serikat. Ya. Sehingga mulai berlaku di seluruh Indonesia itu pada tahun 54 melalui Undang-Undang Nomor 12. Nah, ini saya bacakan isinya, barangkali teman-teman belum pernah membaca ya. Yang belum pernah membaca isinya, ini saya bacakan isinya. Ini isi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954, pasal 20. Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah bergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya. Nah, kalimat ini menggambarkan belum adanya kewajiban. Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama. Jadi kalau pelajaran agama gurunya galak, nggak ikut boleh. Ya, kalau gurunya menarik, mau ikut juga boleh. Nah, ini dulu ya. Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya. Jadi tergantung juga jenis sekolahnya. Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. Nah ini, kemarin kan kita bahas perkembangannya. Bagaimana Indonesia ini supaya kita sedikit tahu. Nah kemudian ini disempurnakan, ditetapkan dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Di ini garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana. Jadi sebelum Orde Baru itu sudah ada GB, model GBHN, cuman namanya garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta. Ini ada 5 poin nanti ketetapannya di sini. Jadi yang pertama, melaksanakan manifesto politik di lapangan pembinaan mental agama, ini tentang agama. Dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing. Jadi di sini penekanannya tetap bagaimana masyarakat Indonesia itu kemudian bisa terlepas dari pengaruh penjajah. Karena masa-masa itu kan masa-masa baru belasan tahun ya. Merdeka 45 tapi masih terus ada pemberontakan terus.
Nah, sehingga penetapan-penetapan seperti ini ya masih. Nah, ini di sini penekanannya Pancasila dan Manipol, nanti Manipol Usdek. Nah, sini. Di poin 3 ini, menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta apabila wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya. Tuh. Jadi, dan seterusnya ya. Ini saya nggak terlalu berlama-lama di sini juga. Nah, kemudian dari implementasi itu, ini kita selesainya, nanti masih agak lama. Dari implementasi itu, kemudian ada ketetapan. Ketetapan ini Presiden PP namanya penetapan Perpres nomor 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila. Nah, di dalam peraturan presiden tersebut mendefinisikan, ini definisinya nanti berbeda. Ini nanti akan akan berkembang ya dari ini tahun 65 ini sampai nanti tahun 2003 di Undang-Undang Sisdiknas. Ini supaya teman-teman itu tahu. Jadi saya menyampaikan ini supaya teman-teman tahu perkembangannya. Kan kita sering kali mengatakan kok nggak ada perbedaan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang baru atau aturan sebelumnya dengan aturan baru. Ada perbedaan, itu ada. Nanti perkembangan supaya teman-teman tahu. Di sini jadi pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang membina masyarakat Indonesia menjadi manusia yang berjiwa Pancasila dan Manipol Usdek. Sini penekanannya. Sehingga dari situ kemudian, nah ini ada perubahan mulai tahun 1966 ketika ada sidang umum MPRS pada saat itu terjadi pergolakan karena laporan pertanggungjawaban Presiden pada saat itu tidak diterima. Maka ada perubahan masa yang kemudian menyebut dirinya sebagai masa Orde Baru. Sesungguhnya pada masa Pak Karno nggak ada istilah Orde Lama, nggak ada. Ya, munculnya Orde Lama itu karena ada masa Orde Baru, sehingga yang sebelumnya disebut lama. Nah, gitu ya. Nah, ada perbedaan yang signifikan dalam konteks pendidikan agama. Ini saya tidak bicara politik ya. Politik sudah berjalan dan sudah ada mata kuliah lain yang membahas. Saya ini bicara dalam konteks pendidikan. Nah, ini di sini ada perubahan yang sangat signifikan. Apa itu? Jadi di sini nanti ada ketetapan MPR. Ini pada saat ini kan kemudian ada sidang gitu ya. Sehingga muncul yang merubah itu nanti ada TAP MPR nomor 17. TAP MPRS masih MPRS nomor 17 tahun 1966. Di sini ini. Ini ada ini. Jadi ini. Mengatur tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, apa yang berbeda, ini walaupun menyempurnakan, tapi ada sesuatu yang sangat berbeda. Ini, jadi ketetapan MPRS nomor 17, MPRS 1966 ini perbedaan yang sangat signifikan adalah ini di pasal 2 dan pasal 3. Jadi di sini ada penjelasan bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta yang di sebelumnya, ini yang dirubah. Wajib ikut serta di sini. Nah, jadi disinilah mulai menjadi pelajaran wajib. Nah, perubahan lagi, ini mulai tahun baru itu, ini tahun baru ya. Orde Baru. Ya, jadi mulai Orde Baru itu tadi 66,
Kemudian tahun 67 ini ada juga peraturan yang menyatakan bahwa pemerintah membuka kesempatan kepada madrasah-madrasah. Jadi pada saat itu banyak madrasah-madrasah yang didirikan oleh masyarakat, madrasah swasta gitu. Ya gurunya guru siapa saja juga yang di situ, tapi guru-guru yang memang dipilih ya pada saat itu guru-guru bagus juga. Kemudian karena semangat pemerintah ini tinggi, pada tahun 1967 dipanggil tuh madrasah-madrasah yang ingin negeri dinegrikan. Gurunya langsung jadi guru negeri. Itu. Jadi madrasah-madrasah swasta langsung jadi negeri semua, gurunya jadi guru negeri. Nah, itu pada saat, tapi cuma 3 tahun, 67 sampai 70. Ya prakteknya 3 tahun lebih sedikit lah. Pada tahun 1970 itu ada KMA-nya, ya keputusan Menteri Agama yang kemudian meniadakan ini. Jadi tidak ada penegrian kembali. Kemudian nanti muncul lagi tahun 2000. Nah, di Orde Baru itu ada lagi keputusan yang kemudian berkembang. Ini ada SKB, surat keputusan bersama 3 menteri. 3 menteri itu Menteri Agama, Menteri Pendidikan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu sepakat untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Ya, apa ini maksudnya? Jadi madrasah itu kemudian pada saat itu disepakati bahwa madrasah itu ada persamaan ya. Persamaan. Jadi misalnya ada anak kelas 4 MI mau pindah, bisa saja kalau belum kenaikan kelas berarti pindah di kelas yang sama di SD atau sebaliknya. Tapi kalau sudah kenaikan, pindahnya ya pindah bisa kalau dia naik bisa ke kelas 6 dan sebaliknya. Ini ada kesetaraan. Nah, kemudian ada perkembangan lagi tahun 87, ini yang dipakai oleh PT IGI ya, di buku pedoman PT IGI masih pakai yang ini. Walaupun sekarang sudah beberapa kali berubah, tapi kelihatannya untuk pedoman transliterasi yang ini, yang nomor ini masih enak dipakainya. Kalau yang sekarang itu agak rumit itu. Ini karena tidak dicabut juga boleh-boleh saja diikuti. Pedoman transliterasi. Nah, teman-teman sekalian, kalau maksudnya pedoman transliterasi itu translate. Jadi kalau misalnya menulis dalam bahasa Arab dengan huruf Arab, nanti mau ditranslate menggunakan pedoman transliterasi ini. Bagaimana cara menulis kalau dalam bahasa Arab misalnya qayyum, nah itu seperti apa? Itu nanti ikuti pedoman transliterasi. Ini kadang-kadang pedoman transliterasinya ditulis di depan, nanti di dalam itu nulisnya nggak ikuti pedoman itu, nulis seingatnya. Nah, padahal fungsinya pedoman transliterasi ya namanya buat pedoman. Jadi ke dalam itu nanti nulisnya ngikuti pedoman itu harusnya. Baik. Banyak ya, tentunya banyak perkembangan, tapi yang kemudian ini yang besar-besar saja. Di Orde Baru itu kemudian ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang kemarin saya sebut singkatannya itu USPN. Nomor 2 tahun 1989. Nah, itu di sini tujuan pendidikan sudah berbeda. Nih, tadi yang saya sebut. Kalau di sini tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur. Nah, di sini ada istilah manusia Indonesia seutuhnya ya. Nih, manusia Indonesia seutuhnya. Makanya pokoknya yang sekolahnya di atas tahun ini itu seringkali mendengar istilah manusia Indonesia seutuhnya. Ya, saya termasuk orang yang golongan lama. Nih.
Jadi yang sering mendengar istilah manusia Indonesia seutuhnya dulu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada perubahan ya, perbedaan, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa ini yang Indonesia seutuhnya itu sampai sini. Rasa tanggung jawab masyarakat dan kebangsaan. Nah, cerita selanjutnya setelah ini nanti kemudian terjadi desentralisasi pendidikan karena ada reformasi tahun 1997. Ya, ini barangkali ada yang sudah ikut pada saat itu, ada nggak yang sudah ikut? Ya, saya ikut-ikutan pada saat itu, ikut-ikutan. Karena jadi ketua salah satu ormawa organisasi mahasiswa juga dulu pada saat 97, 98. Jadi 97, 98 terjadi reformasi. Nah, tahun 1999 di sini kemudian ada ini penetapan undang-undang tentang desentralisasi. Ini pemerintah daerah ini undang-undang tentang desentralisasi. Karena ada desentralisasi, maka termasuk pendidikan itu mengikuti desentralisasi. Nah, karena harus desentralisasi, maka ini dampaknya. Harus ada rekonseptualisasi, berarti mengkonsep ulang bagaimana pendidikan yang tadi. Ya, harus ada rekonstruksi dan restrukturisasi pendidikan secara menyeluruh. Nah, ini. Nah, tapi undang-undang ini di pasal 7-nya, di pasal 7 di Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ini nanti ada pengecualian walaupun sudah desentralisasi. Ini teman-teman harus tahu nih. Jadi desentralisasi itu di semua sektor kecuali ini di pasal 7. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999. Kecuali bidang politik luar negeri ini harus sentralisasi. Pertahanan itu sentralisasi itu. Jadi memang ABRI, pertahanan. Nah, keamanan sentralisasi. Peradilan, ya, moneter, fiskal ini sentralisasi. Termasuk agama. Nah, ini termasuk agama ini. Karena agama sentralisasi, jadi teman-teman kalau mikir kenapa sih guru-guru agama yang di sekolah, yang di SD, SMP, SMA kok misalnya sertifikasinya ke Kementerian Agama gitu, ke pusat, kok nggak ke daerah? Nah, ini ya supaya ngerti. Karena memang di sini bagian dari yang dianggap sentralisasi tadi. Walaupun di pendidikan itu nanti sertifikasi guru-guru itu ke daerah, tapi kalau guru agama karena kaitannya dengan agama di sini nanti sentralisasi, kecuali di sini nanti ada aturan penjelas yang kemudian menganulir ya. Jadi harus seperti itu cara bernegara itu. Ini di Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 7. Ini pasal 7-nya. Nah, kecuali beberapa hal ini yang sentralisasi. Dan terakhir dan ini standarisasi itu tulisannya kalau ada isasinya D-nya masuk lagi. Jadi standarisasi. Nah, ini kalau nulis nanti ya. Bukan standarisasi. Kalau standar D-nya hilang, tapi begitu muncul standarisasi D-nya masuk lagi. Musyawarah pakai H. Tapi kalau ditambah an bukan permusawarahan, tapi permusawaratan. Nah, gitu. Nah, itu ada beberapa hal yang muncul kemudian setelah ada perubahan-perubahan. Ini teman-teman kalau nulis harus teliti ya. Nah, ini perbedaannya. Ya, kenapa? Mana yang kemudian harus direvisi? Nanti saya contohkan perbedaannya. Jadi Undang-Undang tahun 1989 ini ternyata memang setelah ada proses desentralisasi tadi, ada beberapa yang nggak pas, yang nggak cocok. Pertama misalnya penyelenggaraan pendidikan yang itu didasarkan pada kurang mengedepankan peran serta masyarakat. Jadi lebih fokus pada peran serta
apa namanya peran serta pemerintah di sini ya. Yang kedua, jadi undang-undang ini dirasa bertentangan dengan prinsip semangat otonomi daerah karena masih mengedepankan manajemen sentralisasi. Yang ketiga, undang-undang ini dirasa belum mampu memberikan pencerahan dalam kehidupan sosial. Kenapa? Karena belum menempatkan pendidikan sebagai wahana sosial budaya yang kuat. Keempat, nah teman-teman kalau nulis begini ya, nanti kalau misalnya ada apa itu di komentarnya itu harus detail ya. Ini contoh komentar. Keempat, Undang-Undang 22 Nomor 2 Tahun 1999 masih belum berpihak pada prinsip pendidikan seumur hidup. Nah, ini antara lain ya, sebelum sampai ke reformasi itu nanti saya contohkan ini perbedaan. Saya coba buka ke yang lain ini saya masih nggak terbuka sebentar ini. Oke, saya buka lagi. Saya pengen menunjukkan kepada teman-teman sekalian yang di sini ini perbedaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 ini bidangnya Bu Afaf nih harusnya nih tentang aturan-aturan begini nih. Sebagai orang hukum. Ya, Bu Afaf. Nah, ini saya tunjukkan di sini. Saya sedang membuka file, jadi harus sabar sedikit ya. Oke. Baik. Nih, saya tunjukkan ya. Tulisan-tulisan tadi yang saya share itu ringkasan dari tulisan saya yang di sini ini ya. Ini tulisan saya ini. Teman-teman boleh juga membaca. Ini detailnya nanti boleh dibaca lah. Tapi ada itu sudah saya tulis di beberapa jurnal juga ada. Ini detailnya ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan ini. Nah, ini kok menghilang. Ini perbedaan yang saya temukan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Nomor 2 Tahun 1989. Ini bedanya. Pertama, dari fungsi pendidikan di sini belum ada fungsi untuk membentuk watak karakter, belum ada di sini. Nah, kalau di sini juga ada, makanya dimulai 2003 itu nanti tadi yang dibahas Pak Firdaus itu mulai kurikulum 2004, 2006. Nah, nanti ada penyempurnaan 2009. Ya, ada suplemen itu. 2013 itu sudah mulai bicara tentang karakter. Kalau tadi saya sampaikan di sini itu tentang manusia Indonesia seutuhnya misalnya yang dibahas terus di sini sudah mulai membahas tentang pendidikan karakter. Jalur pendidikan di sini baru 2 jalur sekolah dan luar sekolah. Kalau yang di sini 3, ada pendidikan formal, non formal, informal. Jadi kalau teman-teman bicara bahwa jalur pendidikan ada 3 itu sesungguhnya sudah bicara di sini. Karena sebelumnya itu di sini baru 2. Ya. Di sini alokasi dana pendidikan belum ada aturan yang jelas. Tadi yang saya sampaikan walaupun sungguhnya di awal tadi kan sudah ada aturan peraturan presiden apa itu sudah mulai mengatur ya yang sekian persen tadi. Tapi belum ada di undang-undangnya belum ada. Nah, baru di sini ada jelas. Dari APBD 20%, dari APBN 20%. Makanya ini amanat undang-undang. Makanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya memang harus mempraktekkan ini. Jadi kalau nanti ada udah lewat ya kampanye tentang nanti biaya pendidikan sekian itu sebenarnya amanat dari ini. Jadi teman-teman nggak usah terlalu tertarik dan risau dengan orang-orang yang berkampanye dengan pendidikan. Kita sering diperalat itu. Kalau di sini belum ada badan hukum, di sini sudah ada walaupun kemudian ada pembaharuan lagi ya, ada di sini pun ada beberapa pasal, beberapa ayat yang kemudian minta direvisi, diajukan ke mahkamah. Jadi caranya begitu, kalau ada undang-undang yang nggak sesuai, ya harus
diajukan secara hukum juga. Nah, di sini masyarakat sebagai mitra pemerintah yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi tadi misalnya mau membuat sekolah, mau apa itu di sini memang sudah ada. Tapi belum ada masyarakat sebagai komite, di sini baru ada. Akreditasi di sini belum diatur. Nah, kalau di sini sudah ada jelas, ada undang-undangnya. Nah, makanya itu pun nanti terus bertahap. Nah, di sini belum ada sertifikasi, ya. Kalau yang di undang-undang ini sudah ada aturan sertifikasi. Nah, ini penting. Ini penting ya untuk kita ya. Di sini belum ada pidana terkait lulusan pemalsuan dan penggunaan gelar akademik. Kalau di sini sudah ada, ya, ada ketentuan pidananya. Ini ya, penggunaan ijazah yang tidak sesuai, penyalahgunaan gelar akademik. Ini menjiplak ini ya, yang saya sering bahas. Kalau teman-teman plagiat itu memang ada undang-undangnya pasal 67 sampai 71. Tuh, makanya saya sering mengatakan bahwa itu dosa besar akademisi. Nah, di sini belum ada kesetaraan, di sini sudah ada, dan seterusnya itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, cerita saya yang tentang undang-undang itu saya sedikit lanjutkan lagi di sini. Masih ada beberapa 2 slide kalau nggak salah saya, ya, biar ceritanya agak banyak sedikit lah. Ya nemenin Pak Ali dan kawan-kawan, Pak Mujahidin. Ya. Nah, di era reformasi itu tadi ada otonomi daerah. Ya, tadi undang-undangnya ada, kemudian di sini ada undang-undang mulai, nah di sini ada kurikulum. Nah, nanti di sini mulai ada SNP. SNP itu Standar Nasional Pendidikan. Di sini jadi pendidikan itu nanti sudah distandarkan. Mulai ada, dulu memang ada sampai kelas sekolah internasional, kemudian dibongkar lagi karena ya memang kita terus tahap perbaikan terus. Ya, ini kurikulum berbasis kompetensi, nanti ada mulai CBSA dan seterusnya, itu kan berkembang terus ya. Nah, di sini KTSP itu arahnya sudah mulai tadi pemberian kepercayaan kepada sekolah-sekolah karena disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan itu kurikulum sekolah. Sampai di kurikulum 2013 ini pun sudah mengalami beberapa revisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya terakhir nih tadi kita bicara tentang anggaran pendidikan. Jadi ini saya sedikit saja contohkan, ini tahun 2013. Sekarang itu lebih banyak. Nah, gini. Jadi negara kita ini memang anggaran pendidikannya banyak. Makanya kalau kita tidak ikut serta, kemudian kita tidak ikut berperan di sana, kemarin banyak hal ya. Pada tahun 2013 disebutkan di dalam catatan Departemen Keuangan, sekarang Kementerian Keuangan, alokasi anggaran pendidikan dinaikkan 2 kali lipat dibanding 2007. Jadi 2007 itu 142,2 triliun. Nah, di 2013 336,648 triliun. Nah, ini kalau Pak Hamid dibelikan es cendol lumayan. Ya. Ya, kira-kira kelas kita tenggelam gitu. Nah, anggaran kan terus meningkat terus meningkat terus. Sampai sekarang terus meningkat. Nah, di sini pun di anggaran APBN perubahan itu dari tadi yang 336,848 triliun, ini di anggaran perubahan juga naik dari 36 menjadi 45. Jadi hampir 9 triliun itu naiknya. Ya kira-kira begitu teman-teman sekalian. Itu gambaran pendidikan ya. Saya tidak bicara detail karena detailnya mungkin nanti banyak tulisan-tulisan yang Bapak Ibu dan teman-teman bisa baca lebih detail. Saya kira itu ada